Bayangkan, malam hujan di Seoul, seorang gadis muda berjalan sendirian. Tubuhnya basah kuyup, matanya sembab, dan dunia seolah tak menyisakan tempat untuknya lagi. Diusir keluarganya tanpa ampun, Yura tak punya siapapun. Tapi, takdir membawanya ke satu pelukan. Pelukan pria yang paling tak disangka. Pamannya sendiri, seorang CEO dingin yang terkenal tak punya hati. Ia pikir hanya mencari tempat berteduh, tapi yang ia temukan adalah kasih sayang, perhatian, dan cinta yang perlahan tumbuh. Cinta yang tak bisa ia tolak. Apakah cinta mereka akan diterima? Ataukah dunia akan memisahkan mereka selamanya? Kisah penuh luka, pelukan, dan cinta yang tumbuh di tempat paling tak terduga. Ini adalah kisah mereka. Hujan turun deras malam itu di distrik Gangnam. Seorang gadis berusia 19 tahun, tubuhnya gemetar karena pakaian yang basah kuyup. Matanya sembab, pipinya dingin, tapi langkahnya tetap menembus derasnya hujan. Namanya Yura. Sejak kecil, ia tinggal bersama keluarga kakak ayahnya. Keluarga yang tak pernah benar-benar menganggapnya keluarga. "Keluar, aku sudah muak menanggung beban orang tak berguna sepertimu." Suara bibinya bergema di ruang tamu beberapa jam lalu. Sebuah koper kecil dilempar ke lantai. Yura hanya menunduk, menahan air mata. Ia tidak melawan karena sudah terlalu lelah. Dan kini, dia berjalan tanpa arah, hanya membawa ponsel yang hampir mati dan sisa uang 20.000 won di sakunya. Langkahnya berhenti di depan gedung kaca tinggi yang berkilau meski malam. Logo Han Group terpampang megah di atasnya. Yura menatapnya lama. Itu milik Han Sejin, kakak mendiang ayahnya, pamannya. Pamannya yang dulu sering mengunjunginya waktu kecil, tapi setelah ayahnya meninggal, pria itu jarang muncul, tenggelam dalam dunia bisnis dan citra CEO dingin yang tak tersentuh. Yura menggigit bibirnya. Ia ragu, tapi saat petir menyambar langit dan hujan makin deras, kakinya melangkah juga. Penjaga gedung menatap bingung saat gadis itu masuk dengan pakaian basah. Namun Yura langsung bicara dengan suara lirih. "Aku mau ketemu Tuan Han Sejin." Penjaga itu hendak menolak, tapi suara berat terdengar dari arah lift. "Biarkan dia masuk." Yura menoleh cepat. Pria itu tinggi, berjas hitam, rambutnya sedikit basah, wajahnya tajam namun menenangkan. Tatapan matanya dingin tapi familiar. "Pak," belum sempat ia bicara, tubuhnya ambruk karena demam dan kelelahan. Sejin refleks menahannya. Tubuh gadis itu lemah di pelukannya, membuat sesuatu di dadanya bergetar aneh. Beberapa jam kemudian Yura terbangun di ranjang putih luas. Ruangan itu elegan, wangi lembut dan hangat. "Sudah sadar?" Suara itu rendah tapi penuh wibawa. Sejin berdiri di sisi tempat tidur, mengenakan kemeja putih dengan lengan tergulung. "Paman," Yura berbisik pelan. Sejin menatapnya lama. "Kenapa kau datang ke sini tengah malam dengan pakaian basah seperti itu?" Air mata Yura mengalir tanpa sadar. "Mereka mengusirku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Keheningan jatuh di antara mereka. Sejin menarik napas panjang, menatap ke arah jendela. "Mulai hari ini, kau tinggal di sini," katanya akhirnya. Yura terkaget. "Tapi aku..." "Tidak ada tapi." Tatapannya lembut tapi tegas. "Anggap ini rumahmu." Hari-hari berikutnya, Yura tinggal di apartemen penthouse milik Sejin. Ia masih canggung, terbiasa hidup dalam ketakutan dan caci maki. Namun perlahan, kehangatan itu muncul. Setiap pagi, Sejin sudah berangkat kerja lebih dulu, tapi selalu meninggalkan pesan kecil. "Sarapan sudah disiapkan. Jangan lupa minum obatmu." Atau kadang, "Jangan lupa makan siang. Aku pulang agak malam." Pesan-pesan itu sederhana, tapi bagi Yura yang lama hidup tanpa kasih sayang, itu terasa seperti pelukan. Suatu sore Yura menyiapkan makan malam untuknya. Ia belajar memasak dari internet, mencoba membuat sup rumput laut dan kimbap. Saat Sejin pulang, rumah dipenuhi aroma hangat. "Aku coba masak sendiri. Maaf kalau rasanya aneh," katanya gugup.
Sejin menatap meja makan itu. Yura, kau tidak perlu melakukan ini. Tapi aku ingin berterima kasih karena sudah menerimaku. Sejin hanya terdiam sejenak. Tapi di matanya ada sesuatu yang mulai retak dari dinginnya. Malam itu, mereka duduk makan bersama. Suasana canggung, tapi tenang. Hingga Yura bertanya pelan, "Paman, kenapa paman selalu sendirian?" Seojin berhenti menyendok supnya. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuatnya terpaku. "Karena cinta tidak pernah cocok dengan orang seperti aku." Jawabnya singkat. Yura menatapnya iba. Ia tahu dari berita dan gosip, Seojin dikenal sebagai CEO kejam dan berhati batu, yang menolak semua hubungan karena trauma masa lalu. "Paman pasti pernah terluka ya?" Suara Yura lembut, tapi cukup untuk membuat Seojin menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti. Dalam diam itu, Seojin sadar, gadis di depannya bukan lagi anak kecil yang dulu ia gendong. Yura telah tumbuh menjadi wanita muda yang hangat, lembut, dan berbahaya bagi hatinya. Suatu malam, listrik padam karena badai. Petir menggema, dan Yura ketakutan. Ia berlari ke ruang tengah mencari cahaya. Seojin muncul membawa lilin. "Tenang, hanya mati listrik." Tapi begitu petir menyambar lagi, Yura spontan memeluknya erat. "Jangan pergi," bisiknya. Tubuh mungil itu bergetar dalam pelukannya. Seojin tertegun, merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan lagi selama bertahun-tahun. "Tidak apa-apa," katanya. Tapi tangannya justru menepuk punggung itu lembut. Dalam cahaya redup lilin, mata mereka bertemu. Terlalu dekat, terlalu lama. Dan sebelum logika sempat berbicara, Yura menatap bibirnya tanpa sadar. "Yura?" Seojin berbisik pelan, setengah ingin menjauh, setengah tidak mampu. Namun gadis itu hanya menunduk. Wajahnya merah padam. "Maaf, aku tidak tahu kenapa jantungku berdebar begini." Seojin memalingkan wajah, tapi senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Beberapa minggu berlalu, Yura mulai kuliah lagi dengan bantuan Seojin. Ia menjemputnya kadang, membuat heboh kampus karena mobil CEO terkenal itu berhenti di gerbang. "Yura, siapa itu?" tanya teman-temannya penasaran. "Paman," jawabnya cepat, tapi pipinya memanas. Di sisi lain, Seojin mulai kehilangan kendali atas perasaannya sendiri. Setiap kali Yura tertawa, hatinya ikut hangat. Setiap kali ia memanggil paman, entah kenapa, ada bagian dalam dirinya yang ingin menjawab dengan sesuatu yang lain. Namun ia tahu, perasaan itu salah. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mencintai siapapun lagi. Apalagi gadis yang seharusnya ia lindungi. Suatu malam, Yura menunggu Seojin yang pulang lembur. Ia tertidur di sofa, masih mengenakan sweater besar miliknya. Saat Seojin tiba, ia menatap pemandangan itu lama. Gadis itu tampak tenang. Bibirnya sedikit terbuka. Rambutnya berantakan menutupi wajah. Tanpa sadar, ia membungkuk, hendak menyingkirkan rambut dari wajahnya. Tapi, ketika jemarinya menyentuh pipi lembut itu, Yura membuka mata. "Paman," suara itu pelan, nyaris berbisik. Jarak mereka terlalu dekat. Dan entah siapa yang memulai lebih dulu, tapi bibir mereka bertemu. Lembut, ragu, namun penuh perasaan yang tertahan lama. Begitu tersadar, Seojin segera menjauh. "Maaf, itu tidak seharusnya terjadi." Namun Yura hanya menatapnya. Air mata menetes. "Kalau salah, kenapa hatiku terasa benar?" Hubungan mereka mulai berubah sejak malam itu. Ada tatapan yang lebih lama, senyum yang lebih lembut, tapi juga jarak yang semakin sulit dijaga. Namun dunia tidak tinggal diam. Media mulai mencium keberadaan gadis muda misterius yang tinggal bersama CEO Han Group. Rumor menyebar cepat, dan keluarga Yura yang dulu mengusirnya tiba-tiba datang mencari. "Jadi ini tempatmu bersembunyi," kata bibinya sinis. "Gadis tak tahu malu,
tinggal dengan pria dewasa demi uang. Yura menunduk, tapi sebelum ia bisa bicara, Seojin berdiri di depan, menatap tajam. Jaga bicaramu. Dia keluarga, dan aku tidak akan biarkan siapapun menyakitinya lagi. Yura menatapnya. Di detik itu, ia sadar, pelindungnya bukan hanya paman, tapi pria yang benar-benar mencintainya. Setelah badai rumor mereda, Seojin membawa Yura ke villa pribadinya di pinggiran Seoul untuk menjauh dari publik. Malam itu, di teras dengan pemandangan kota yang jauh di bawah, Yura menatap bintang. Paman, kalau dunia melarang kita, apa paman akan melepaskanku? Seojin terdiam. Lalu perlahan, ia menggenggam tangan gadis itu. Tidak, katanya akhirnya. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Aku tidak akan kehilanganmu juga. Yura tersenyum, air matanya jatuh. Ia bersandar di dada pria itu, mendengarkan detak jantungnya. Terima kasih, sudah membuatku merasa dicintai untuk pertama kalinya. 2 tahun kemudian, Yura kini sudah dewasa sepenuhnya, bekerja di perusahaan Han Group, mendampingi Seojin dalam setiap rapat besar. Mereka tak lagi peduli dengan dunia. Saat semua orang sudah pulang malam itu, Yura menatap pria yang dulu dingin dan tak tersentuh, kini tersenyum hanya untuknya. Masih sibuk, paman, godanya pelan. Seojin menatapnya, lalu menariknya ke dalam pelukan. Berhenti panggil aku paman, bisiknya dengan senyum kecil. Kau tahu, aku milikmu, Yura. Dan di ruangan penuh cahaya kota Seoul itu, pelukan mereka menjadi jawaban dari luka masa lalu. Tempat dua hati yang pernah kehilangan, akhirnya menemukan rumahnya.